Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk kepada mata kuliah filsafat pendidikan Islam dengan tema konsep pendidikan akhlak, perspektif filsafat pendidikan Islam. Nah, ketika kita memaknai ini tentang makna pendidikan akhlak ini, maka sesungguhnya pendidikan akhlak ini akan kita mulakan dari diri kita sendiri. Maka para sufi kemudian sering membahasakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Maka hari ini siapa mengenal dirinya, maka dia sedang menghadirkan pendidikan akhlak pada dirinya. Di dalam Al-Qur'anul Karim akan kita perhatikan di dalam surat Luqman di ayat 13 sampai 14 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Akan bercerita tentang nanti bagaimana akhlak kita kepada Tuhan kita, kepada Allah, dan akhlak kita kepada orang yang kemudian membesarkan kita adalah kedua orang tua kita. Maka kenapa kemudian kita tujuan kita dalam hal pendidikan akhlak ini adalah dalam hal penjagaan diri. Kenapa? Agar kemudian kita terjaga dari melakukan keburukan-keburukan. Maka orang yang senantiasa menjaga dirinya, dia melakukan yang terbaik di sisi Allah, maka sungguhnya dia sedang mempersiapkan dirinya menuju persiapan dunia dan akhirat. Maka ada 3 konsep metode atau metode pendidikan akhlak ini. Apa itu? Yang pertama, metode keteladanan. Dan metode keteladanan ini kita akan contoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Maka pada saat itu Aisyah mengatakan akhlak Rasulullah adalah khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah itulah Al-Quranul Karim. Artinya Rasulullah itu kita akan lihat bagaimana kemudian di dalam Al-Quran bahkan panggilannya tidak pernah dipanggil dengan nama Muhammad, tapi dipanggil dengan panggilan yang terbaik, ya Rasulullah. Apa kemudian yang kedua adalah metode nasihat. Metode nasihat ini hari ini sangat begitu dipentingkan, sangat begitu penting. Kenapa? Ketika kemudian seorang tua hari ini menasihati anaknya, tidak semua anak langsung bisa menerimanya. Maka kemudian orang tua memberikan nasihat-nasihat yang terbaik, mengingatkan dengan cara yang terbaik agar kemudian dia menjadi yang terbaik. Maka belajarlah kita kepada Uwais Al-Qarni, bagaimana kemudian menjadi anak yang terbaik, membanggakan orang tuanya, bahkan dia membawa orang tuanya ke Mekah, berangkatkan haji. Dalam hal apa? Bakti seorang anak kepada ibunya, bakti seorang anak kepada ayah dan ibunya. Dan kita akan belajar bagaimana luar biasanya Uwais Al-Qarni ini. Lalu kemudian adalah metode kisah. Perjalanan kisah ini kita akan ambil bagaimana perjalanan para penuntut ilmu yang kemudian dia menggali ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang biasa, tapi kemudian ketika orang-orang kampung boleh jadi, ketika dihantarkan dia ke kota, ia kemudian belajar dengan perlahan-lahan, ia kemudian giat belajar menuntut ilmu, menggali ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah Allah kemudian memberikan yang terbaik untuknya. Dia pelajari perlahan-lahan, dia membaca, dia jumpai para guru, lalu kemudian dia bertanya. Apa yang terjadi pada saat itu? Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu, lalu kemudian Allah angkat derajat, Allah berikan yang terbaik untuk. Maka hari ini jadilah kita seorang pendidik atau seorang anak didik yang kemudian kita memperbaiki diri kita, menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang menginspirasi kepada saudara-saudara kita yang lain, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita dengan derajat yang tinggi. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.